Perwakilan rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Hadirin disilakan duduk kembali. Wartawan dan juru foto disilakan untuk mengambil gambar. Pengambilan gambar selesai. Rapat paripurna ke-21 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleni. Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Berkadis Lakalena, dan juga yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joni Asadoma, dan Ibu yang mendampingi, Ibu Astiningsih Lakalena dan Ibu Vera Kristina Asadoma Sirait, yang terhormat anggota DPR RI asal pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Rudi. Ya, terima kasih. Yang terhormat anggota DPD asal daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, yang terhormat Ibu Bapak Wakil-Wakil Ketua dan juga Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Timur, Bapak Kapolda, yang mewakili Bapak Danrem, Pak Dasrem, Pak Damantama, Pak Danlanut, dan juga Kajati, juga Ketua Pengadilan Tinggi yang hadir. Yang terhormat Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang, Kepala BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Kepala BIM Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh staf khusus BIM, Kepala BNN Nusa Tenggara Timur, Kepala BPKP, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala OJK, dan Direktur Bank Nusa Tenggara Timur,
Dan hari ini kita juga berterima kasih atas kehadiran dua wakil gubernur periode 2014-2019 dan 2018-2023, Bapak Yusnai Soy dan Bapak Beni Ritononi. Dan yang terhormat juga Ketua DPRD periode 2014-2019 Bapak Anwar Purwogenom, terima kasih untuk kehadiran. Yang terhormat Sekretaris Daerah bersama dengan seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini. Terima kasih para pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur yang sempat hadir, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Rektor Undangan, tadi juga ada Rektor Unkris, tapi karena ada kedutaan harus segera meninggalkan tempat. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan agama, ini yang mulia Bapak Uskup Agung hadir bersama kita, Ketua Sinode Gemit, Ketua Umum MUI Nusa Tenggara Timur, Ketua PHDI Nusa Tenggara Timur, Ketua Walubi Nusa Tenggara Timur, dan Ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, LSM, dan media massa yang hadir pada saat ini. Singkatnya, hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna ke-21 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10024/4378/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 pada angka 8 Romawi poin 2 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur dan bupati atau wali kota pada sidang paripurna di masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota setelah melakukan serah terima jabatan. Untuk itu pada hari ini, Senin 3 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat paripurna ke-21 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian pidato perdana Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kepada Saudara Gubernur disilakan menyampaikan pidato. Terima kasih Ibu Ketua DPRD. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara pidato perdana dengan DPRD Provinsi NTT. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Rukanus John Sesodoma. Yang kami hormati para anggota DPR RI yang hadir, Pak Rudi Kabunan, terima kasih, dan dari DPD RI yang hadir. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi NTT, Ibu Emilia Juliano Leni, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi NTT, Bapak Fernando Jose Lemos Osario Suarez,
Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi NTT, Bapak Petrus Brekman Srobi Tulus. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi NTT, Ibu Christine Samiati Bati. Serta seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPRD Provinsi NTT yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati seluruh pimpinan partai politik yang hadir, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Bapak-bapak dari Forkopimda dan juga semua instansi pusat yang hadir, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Dari Danrem dan Lantamal dan Lanut, Kepala Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Kepala BNN NTT, Kabinda, OJK, dan semua instansi pusat yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak yang pernah memimpin NTT, Pak Yosef Naisoi, Wakil Gubernur, dan Pak Benny Litaloni yang juga pernah memimpin NTT bersama Gubernur pada masanya. Yang kami hormati Bapak-bapak Bupati yang hadir pada hari ini, Bupati Sabure Juang, Bupati Alor, Bupati Ngada, beserta Ketua-Ketua DPRD tingkat 2 yang hadir pada hari ini, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK di salah satu Provinsi NTT periode 2025-2030, pimpinan lembaga vertikal BUMN, perguruan tinggi di Provinsi NTT, para rektor negeri maupun swasta yang hadir, terima kasih. Para asisten sekretaris daerah Provinsi NTT, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, tokoh agama, terima kasih Uskup Agung Kupang, Monsinyur Roni, dari Hindu, dari atau mewakili Ketua MUI, dan dari semua tokoh agama yang hadir pada hari ini. Segenap insan pers dan media massa, serta Bapak Ibu semua tamu undangan yang kami hormati dan banggakan, yang mungkin saya belum sempat kami sebutkan, selamat dan salam hormat buat kita semua. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita menjalankan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan, kita dapat berkumpul di ruang sidang yang terhormat ini dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTT dengan acara penyampaian pidato perdana Gubernur Provinsi NTT periode 2025-2030. Hari ini merupakan momen bersejarah bagi kami, Emmanuel Mercedes Lakalena dan Joni Asadoma, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT periode 2025-2030. Dengan penuh rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat NTT, kami berkesempatan untuk menyampaikan pidato perdana Gubernur NTT periode 2025-2030, serta memaparkan visi dan rencana kerja yang kami jalankan dalam pemerintahan kami 5 tahun ke depan. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kesejahteraan adalah cita-cita besar yang telah lama kita perjuangkan bersama. Ini adalah harapan dari kita semua di tanah Floba Morata, sebuah cita-cita luhur yang harus kita wujudkan demi masa depan yang lebih baik. Namun kita semua tahu bahwa jalan menuju kesejahteraan tidaklah mudah. Tantangan yang kita hadapi begitu nyata dan kompleks, hampir di sektor kehidupan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, hingga infrastruktur yang belum memadai, semuanya menjadi PR yang harus kita selesaikan dengan kerja keras dan kolaborasi yang erat dan komitmen yang kuat. Sebagai bagian dari NKRI, NTT bukan sekedar sebuah provinsi di ujung selatan Nusantara. Kita adalah benteng, kita adalah kekuatan, kita adalah masa depan. Kita punya tanggung jawab besar, tidak hanya untuk kemajuan daerah kita sendiri, tapi untuk kejayaan bangsa dan kebangkitan ekonomi, khususnya di kawasan timur. Kita berbatasan langsung dengan Timor Leste, berdekatan dengan Australia. Posisi strategis ini bukan sekedar garis di peta, tetapi pintu gerbang dan peluang yang harus kita manfaatkan. Sebagai garda terdepan Indonesia di perbatasan bagian selatan, NTT bukan hanya benteng kedaulatan, tetapi juga ujung tombak ekonomi, penghubung antar bangsa,
dan wajah persahabatan Indonesia. Kita tidak boleh berpikir kecil. NTT harus besar, NTT harus maju, NTT harus memimpin. Bung Karno membangun bangsa dengan gotong royong dan kemandirian ekonomi. Semangat yang harus kita lanjutkan, yang Bung Karno sampaikan bahwa ditemukan di bumi Prokomorata. Koperasi harus hidup, ekonomi rakyat harus diberdayakan, dan petani, nelayan, pekerja, serta UMKM menjadi tulang punggung pembangunan. Kepemimpinan yang kuat lahir dari visi jelas, keberanian dan strategi yang tajam. Kita tidak bisa menunggu, kita harus bergerak, bekerja, dan bertindak dengan cermat dan tepat. Kita harus membangun infrastruktur tangguh, SDM berkualitas, dan kebijakan pro rakyat. Dengan persatuan dan kerja keras, NTT akan naik kelas demi kesejahteraan dan kejayaan Indonesia. Kami mohon dukungan DPRD, Bapak Ibu pimpinan DPRD yang kami hormati, Forkompimda, dan masyarakat secara luas untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas utama kita adalah membela kepentingan rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 harus dipahami bukan sekedar sebagai langkah penghematan, tetapi sebagai strategi untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam keterbatasan ruang fiskal, kita harus menetapkan prioritas yang jelas, mengutamakan program yang memiliki dampak signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan rakyat NTT. Sehingga efisiensi anggaran bukan sekedar soal mengurangi angka, tetapi bagaimana kita dapat mendesain program yang menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Fokus utama kita adalah pembangunan pro rakyat, pengurangan ketimpangan, dan kesejahteraan berkeadilan. Dengan perencanaan matang dan eksekusi tepat, setiap kebijakan harus bermanfaat bagi rakyat dan mendorong NTT untuk maju. Melki Joni, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, kami bertanggung jawab melindungi dan bekerja untuk rakyat, siap mengambil keputusan penting demi kemajuan daerah ini. Kami berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja keras dan dedikasi penuh, setiap kebijakan yang kami ambil harus bermanfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong NTT lebih maju serta berdaya saing tinggi. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, NTT menghadapi tantangan besar dengan kemiskinan 19,02%, kemiskinan ekstrim 2,82 BPS 2024, dan stunting 37,9% SKI 2023. Tingkat pengangguran terbuka 3,02%, dan angka putus sekolah yang tinggi memicu TPPO dan PMI ilegal. Namun di sisi lain, NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, dan pariwisata. Tugas kita adalah mengembangkan potensi ini guna menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu tugas besar ini tidak bisa kami jalankan sendiri. Keberhasilan pembangunan NTT bergantung pada kerjasama erat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di NTT, maupun juga tentu dukungan dari pusat dan dari seluruh tempat yang bisa kita dorong. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rencana kerja dan prioritas pembangunan yang akan kami jalankan bersama Wakil Gubernur Bapak Yohanes Asodoma selama 5 tahun ke depan. Visi misi yang kami usung bukan sekedar janji politik, tetapi menjadi tonggak awal, panduan utama dan arah kebijakan North Star bagi pemerintahan kami. Visi kami adalah mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. NTT yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera adalah
NTT yang mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. NTT yang memberi akses layanan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. NTT yang membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan inovatif, serta membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Keberlanjutan bukan hanya soal mempertahankan kebijakan, tetapi membangun ekosistem yang mampu berkembang secara mandiri dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Keberlanjutan memastikan bahwa setiap kemajuan yang kita capai, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial, tidak sekedar bertahan, tetapi juga semakin memperkuat masyarakat agar tidak terus-menerus bergantung pada intervensi pemerintah. Karena itu, pembangunan berkelanjutan bukan sekedar memastikan bahwa program pemerintah tetap berjalan, tetapi menciptakan inisiatif yang tumbuh, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk mencapai visi tersebut, kami akan menerjemahkannya dalam misi serta program kerja yang konkret dan terukur. Dengan komitmen kerja keras dan semangat kolaborasi, kita akan membawa NTT menuju masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Misi kami untuk mewujudkan visi NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan ini mencakup: 1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing. 2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses. 3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran. 4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh masyarakat. Serta yang kelima, mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak, serta pemenuhan HAM untuk mewujudkan masa depan yang inklusif. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, program-program kerja telah kami susun semaksimal mungkin dan kami wujudkan dalam bentuk 7 pilar utama untuk kita kerjakan bersama-sama selama 5 tahun ke depan. Pilar tersebut adalah pilar ekonomi berkelanjutan, pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar pemberdayaan komunitas, pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan, pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, serta pilar kolaborasi. Untuk mewujudkan pilar ekonomi berkelanjutan, hilirisasi akan menjadi fokus pemerintahan kami. Mengaktifkan program hilirisasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta energi terbarukan sesuai potensi luar biasa yang kita miliki adalah harga mati. Pemerintah berkomitmen untuk hadir dalam berbagai tahapan proses ekonomi berkelanjutan, yakni dari produksi, pengolahan, dan pemasaran, guna memastikan bahwa setiap sektor dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Khusus dalam aspek produksi, pemerintah akan memastikan bahwa produk unggulan dikembangkan dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan pasar, sehingga tidak sekedar dilakukan penanaman berdasarkan kebiasaan dan tanpa perencanaan yang matang. Dengan strategi ini, petani dan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk lokal. Selanjutnya dalam aspek pengolahan, pemerintah akan memastikan adanya dukungan terhadap pemanfaatan dan penerapan teknologi pengolahan yang tepat guna. Dengan demikian, hasil produksi tidak hanya berhenti pada bentuk mentah, tapi dapat ditingkatkan hingga tampaknya menjadi proses pengolahan lebih modern dan efisien. Dalam aspek pemasaran, pemerintah akan berperan aktif dalam memastikan kepastian pasar bagi produk-produk yang dijual oleh masyarakat. Salah satu langkah konkret yang akan kami ambil adalah menghubungkan produsen dengan off-taker, yaitu pihak yang bersedia membeli hasil produksi secara berkelanjutan. Dengan adanya kepastian pasar, para produsen tidak lagi terbebani oleh ketidakpastian dalam penjualan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Pemerintah akan membangun kemitraan strategis dalam berbagai sektor, baik swasta maupun BUMN, untuk menciptakan ekonomi pemasaran yang stabil, kompetitif, dan menguntungkan bagi semua pihak. Kami akan mengimplementasikan semangat dan napas perjuangan Bung Karno untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, agar upaya hilirisasi yang kita lakukan di NTT ini berkontribusi langsung terhadap swasembada pangan
yang manfaatnya tidak hanya memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah, tapi juga berkontribusi langsung terhadap upaya swasembada pangan nasional. Produk unggulan NTT harus bisa berkontribusi terhadap swasembada pangan baik di NTT maupun untuk Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertanian RI yang telah menerima pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota di Jakarta menerima perhatian besar dan memberikan dukungan penuh bagi pengembangan sektor pertanian di NTT sehingga membuka peluang besar bagi kita untuk mengoptimalkan potensi agraris daerah. Momentum pembangunan pertanian yang sudah dicanangkan menjadi kebijakan negara oleh Presiden Prabowo perlu kita dukung dan realisasikan dengan kerja nyata di lapangan. Bekerja dengan para peneliti dan akademisi dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, menjadi krusial agar kita dapat mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim. Kita perlu memastikan agar tenaga produktif di pedesaan dapat bertahan dan berkembang di tanahnya sendiri dengan kehidupan yang layak. Memastikan bahwa ada peremajaan dari tanaman pertanian perkebunan kita maupun juga peremajaan para pekerja, mendorong anak-anak muda milenial masuk kembali ke sektor pertanian, perkebunan dan sebagainya. Selain itu, kami berkomitmen untuk mengamankan sentra pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Pariwisata menjadi kekuatan ekonomi yang inklusif, di mana manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri besar, tapi juga oleh masyarakat lokal. Untuk itu, kami mendukung infrastruktur pendukung akan kita perkuat dengan baik, sehingga tidak ada lagi kendala akses jalan, transportasi maupun jaringan telekomunikasi. Kami ingin memastikan bahwa NTT menjadi destinasi wisata unggulan yang mudah dijangkau, nyaman, dan berdaya saing tinggi, baik untuk wisatawan domestik, Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Di sektor ketenagakerjaan, kami juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dengan memastikan 100.000 pekerja di seluruh NTT memiliki BPJS Ketenagakerjaan. 100.000 pekerja, bukan penerima upah di NTT, akan kita dorong untuk mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini bukan hanya untuk soal kepastian hukum, tapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat kita memiliki perlindungan dalam dunia kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif. Pilar kesehatan. Program kami akan memastikan bahwa angka stunting di NTT harus turun secara signifikan. Peran Posyandu akan kami dorong menjadi pos komando utama dalam menangani masalah gizi dan pemberantasan stunting. Dengan penguatan ini, diharapkan Posyandu mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kami harap agar seluruh stakeholders, baik organ TPPKK, pembina Posyandu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sampai tingkat desa kelurahan, yayasan, organisasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan tentunya kementerian di pusat, dapat kita saling bergotong royong untuk melakukan inisiatif pemberantasan stunting ini secara maksimal. Puskesmas harus lebih berperan aktif dalam mendeteksi kasus stunting sedini mungkin. Dengan sistem monitoring lebih baik, risiko panjang akibat stunting dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah Provinsi NTT juga berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar kebijakan sosial, tapi merupakan investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Dengan adanya program ini, kita dapat memastikan bahwa anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang secara optimal. Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah. Lebih dari itu, program makan bergizi gratis akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal, sehingga bahan pangan yang digunakan berasal dari produk-produk unggulan NTT sendiri. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tapi juga oleh petani, peternak, dan pelaku usaha kecil, menciptakan pergerakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Program ini bukan hanya tentang makanan di piring, tetapi tentang harapan, kesehatan, dan masa depan NTT. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua mendukung dan kawal bersama agar program makan bergizi gratis yang juga menentukan masa depan anak-anak NTT kita dukung secara baik. Kita berikan tepuk tangan dulu buat program yang luar biasa ini. Kemarin saya diingatkan oleh Kepala BGN, uang yang masuk ke NTT kalau kita kerja dengan baik
untuk bagian ini melalui makan bergizi ini itu 8 triliun, lebih besar daripada angka APBD kita. Jadi ini program luar biasa, saya harap kita bersama dukung agar maksud baik dari program ini bisa kita rasakan karena menggerakkan ekonomi sampai pada tingkat desa. Akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar. Pemerintah akan memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan akan terus kami tingkatkan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis hanya karena keterbatasan biaya. Selain itu, kami juga menaruh perhatian besar pada tenaga kesehatan. Pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kesehatan bagi tenaga medis akan terus diperkuat, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas berbasis bukti. Tenaga kesehatan yang sejahtera dan kompeten akan menciptakan sistem kesehatan yang kuat dan merata di seluruh NTT. Pilar pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas merupakan aspek yang tidak bisa dikompromikan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, dan ini harus dimulai dari fondasi yang kuat sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kami memahami bahwa tantangan terbesar dalam dunia pendidikan di NTT tidak hanya soal akses, tapi juga kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk memastikan pendidikan lebih merata dan berkualitas, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dengan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik serta memberikan fasilitas yang lebih memadai bagi siswa dan guru. Oleh karena itu, kesehatan tenaga pendidik akan menjadi prioritas utama kami yang kami berikan melalui TPP, tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja. Akan kami prioritaskan agar tenaga pendidik mendapatkan apresiasi yang layak sesuai dengan dedikasi dan kontribusi mereka. Selain itu, kami juga terus meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, agar mereka terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menerapkan metode pelajaran yang lebih inovatif. Kami ingin agar anak-anak dan remaja NTT tumbuh dengan keterampilan yang kompetitif, bukan hanya sebagai tenaga kerja kurang terlatih, tapi siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah akan memperluas kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional untuk mengintensifikasi pendampingan bagi siswa, memperluas akses beasiswa pendidikan tinggi terbaik bagi anak-anak SMA ataupun kelas menengah di NTT, serta peluang masuk sekolah kedinasan seperti kepolisian, TNI, dan IPDN. Kami secara khusus akan mempersiapkan seluruh anak-anak NTT yang memang akan masuk di sekolah-sekolah kedinasan, sekolah-sekolah PTN terbaik di Indonesia, juga di luar negeri, melalui program khusus yang akan diselenggarakan oleh pemerintahan Melki Joni mulai sejak tahun ajaran ini. Tahun depan kita akan mulai tahun ajaran baru. Sehingga jangan lagi nanti ada kesan bahwa setelah lulus baru kita protes lagi bahwa anak-anak kita tetap tidak lulus. Kita siapkan lebih awal biar mereka bisa berkompetisi masuk di berbagai sekolah-sekolah terbaik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak berbakat yang terhenti pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Melalui kemitraan dengan universitas, institusi pendidikan, dan program pelatihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri, kami akan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda NTT untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih cerah. Pilar pemberdayaan komunitas. Kami ingin koperasi sebagai kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagaimana semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi bukan sekedar sebagai entitas bisnis, tapi cerminan dari semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat. Bung Hatta mengatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk kepentingan bersama. Prinsip inilah yang harus kita pegang teguh dalam mendorong koperasi agar berkembang lebih jauh dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sejak era 1970-an, koperasi di NTT telah tumbuh pesat, mengelola modal hingga triliunan rupiah. Data terakhir melebihi 10 triliun yang berputar di koperasi di NTT. Namun hingga kini sebagian besar koperasi tersebut masih berfokus pada sektor simpan pinjam. Simpanan dan kredit memang penting, tapi koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga keuangan mikro. Saatnya kita melangkah lebih jauh, mendorong koperasi untuk masuk di wilayah produksi dan distribusi. Agar tidak hanya menjadi tempat menabung dan meminjam, tapi juga jadi pusat inovasi dan bahkan bisa menjadi industrialisasi berbasis komunitas.
Koperasi harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Kita perlu mendorong koperasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta ekonomi kreatif. Dengan koperasi yang kuat, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di NTT tidak hanya menjual bahan mentah dengan harga murah, tapi mampu mengolah dan memasarkan produk mereka sendiri dengan nilai tambah yang jauh lebih besar. Untuk mencapai hal ini, kami akan mengambil langkah sebagai berikut. 1. Transformasi koperasi dari sistem simpan pinjam ke produksi dan distribusi. Koperasi harus berkembang menjadi usaha produktif yang tidak hanya memberikan akses keuangan, tapi juga menciptakan nilai tambah bagi anggotanya. Kedepan, sesuai arahan Pak Prabowo kemarin di Magelang, setiap desa harus dikembangkan satu koperasi yang nanti akan masuk di wilayah produksi, distribusi, dan seterusnya. Peningkatan akses pembiayaan dan teknologi. Pemerintah akan bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal bagi koperasi produktif. Penguatan tata kelola koperasi. Pemerintah akan memastikan adanya program pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi agar lebih profesional dan mampu mengelola usaha secara efektif. Membuka pasar bagi koperasi. Produk koperasi harus menjangkau pasar nasional dan internasional. Pemerintah akan mendorong kerjasama antara koperasi dan industri besar serta memfasilitasi partisipasi koperasi dalam rantai pasok global. Sesuai yang tadi kami sampaikan, sesuai arahan yang juga yang sudah kami dengarkan menjadi kebijakan negara di pertemuan Magelang kemarin, kami mendorong inisiatif satu desa satu koperasi untuk mewujudkan ekonomi berbasis komunitas, agar setiap desa memiliki koperasi sektor produksi dan distribusi. Sektor produksi dan distribusi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Koperasi yang kuat menciptakan ekonomi yang mandiri, dan ekonomi yang mandiri membawa NTT ke masa depan yang lebih cerah. Selain koperasi, pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama dalam membangun ekonomi berbasis komunitas. Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan pemetaan dan seleksi komoditas serta UMKM di setiap desa, sehingga pengembangan usaha dapat disesuaikan dengan potensi lokal yang ada. Kami juga akan melakukan sinergi antara program berbagai kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Sosial, agar program pemberdayaan UMKM dan komunitas benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat NTT. Dengan dukungan dari Badan Pusat Statistik NTT, OPD terkait, dan lembaga vertikal lainnya, kami akan membangun database produksi yang dinamis dari berbagai desa. Data ini akan menjadi elemen penting dalam memperkuat daya saing komoditas unggulan NTT dan mendukung kontrol kualitas produk lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, model pemasaran digital berbasis financial teknologi fintech juga perlu kita kembangkan. BUMD asal Provinsi NTT wajib dikelola secara profesional agar bisa bersaing dan dapat menjadi alat kesejahteraan bersama. Skema meritokrasi patut kita kembangkan dalam segala lini pemerintahan. Pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang layak adalah kunci kesehatan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, sumber daya air, dan akses terhadap air minum bersih menjadi prioritas utama kami. Pembangunan ini akan mengadopsi pendekatan green and blue infrastructure yang tidak hanya memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tapi juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Akses listrik yang merata dan penyediaan rumah layak huni menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan akan dilakukan secara inklusif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Konektivitas antar wilayah terus diperkuat guna mendukung mobilitas masyarakat serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat. Tentunya kami juga memahami bahwasan infrastruktur fisik juga disebutkan adalah infrastruktur non fisik memegang peranan kunci dalam perkembangan NTT ke depan, mendorong aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah. Infrastruktur itu antara lain mencakup sistem hukum, regulasi, kebijakan pemerintah, layanan kesehatan, serta mekanisme keuangan dan perbankan yang semuanya berkontribusi pada keberlanjutan dan stabilitas berbagai sektor. Dengan adanya infrastruktur non fisik yang kuat, yang mengutamakan SDM juga yang kita hasilkan yang berkualitas, membuat pembangunan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
Sinergi dengan pemerintah pusat akan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program strategis yang sudah dianggarkan untuk NTT. Tata kelola pemerintahan yang akan berfokus pada profesionalisme dan pelayanan publik yang responsif akan terus kami dorong. Kami percaya bahwa pemerintahan yang baik bukan hanya tentang kebijakan yang dirancang di kantor-kantor pemerintah, tapi juga tentang bagaimana suara rakyat didengar dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Sebagai bagian dari komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang transparan dan responsif, kami akan membuka akses komunikasi yang luas bagi masyarakat melalui platform yang bersifat digital, namanya Meja Rakyat, Melki Joni Melayani Rakyat. Platform ini akan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasi, pengaduan, kritik, serta saran konstruktif demi perbaikan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Transformasi ini dapat mendorong pemerintahan yang lebih modern, adaptif dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sekaligus memperkuat tata kelola daerah yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Pilar kolaborasi sebagai prajurit dari seluruh pilar untuk membangun NTT. Pembangunan NTT adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Baik masyarakat NTT yang ada di sini maupun diaspora NTT, keluarga besar NTT yang ada di luar NTT di Indonesia maupun juga di luar negeri. Kontribusi mereka bukan hanya sekedar potensi, tapi aset besar yang mempercepat kemajuan daerah melalui inisiatif kolaborasi yang nyata dan berdampak. Dalam periode pemerintahan kami ini, seluruh OPD provinsi didorong dan wajib untuk mengembangkan program kemitraan dengan berbagai sektor swasta, LSM maupun komunitas diaspora di mana saja, guna menciptakan solusi inovatif bagi pembangunan daerah. Dengan adanya kemitraan ini, kita bisa menghubungkan sumber daya dan pengalaman dari berbagai sektor untuk menjawab tantangan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Agar kolaborasi optimal, kami akan membentuk sekretariat bersama Ayo Bangun NTT, yang nanti kantor pusat atau tempat utamanya ada di NTT di Kupang ini, dan akan ada di setiap daerah di mana orang NTT pada jumlah yang signifikan. Akan ada di Bali, akan ada di Jogja, di Malang, akan ada juga nanti di Surabaya, Jakarta, Batam, termasuk juga di luar negeri. Yang warga NTT banyak, kita akan bikin ada sekretariat bersama Ayo Bangun NTT. Akan menjadi pusat pertukaran gagasan, pengembangan jaringan, dan koordinasi program-program strategis yang dibawa oleh pihak non-pemerintah dalam pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur. Mereka tinggal memilih, mau memilih di sektor mana, daerah mana, kita akan bicarakan baik-baik dengan seluruh pihak yang akan membangun NTT bersama dengan kita. Kami membuka akses bebas bagi warga NTT, di dalam maupun di luar negeri, untuk bersinergi dalam pembangunan, termasuk juga walaupun bukan orang NTT, yang mencintai NTT, ingin membangun NTT, kita juga buka kesempatan untuk bisa ikut dalam program ini. Banyak orang yang pernah tinggal di NTT, walaupun dia bukan orang NTT, tapi dia mencintai NTT dan ingin bantu NTT, kita buka ruang seluas-luasnya untuk bisa urus NTT dengan baik. Kita buka program Bale Pulang. Program ini mendorong diaspora dan siapa saja yang mencintai NTT, yang sudah sukses di berbagai bidang, bisa berkontribusi dengan membawa inovasi dan peluang ekonomi ke daerah asal. Sekali lagi dia bisa memilih setelah pemotretan kita lakukan di sektor mana, daerah mana kita tinggal bicara, agar dia bisa terlibat transfer ilmu, mentoring, investasi, dan berbagai pola-pola yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih progresif dan inovatif bagi generasi mendatang. Pembangunan NTT tidak bisa bergantung pada satu pihak. Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah, masyarakat, swasta, dan diaspora harus bergerak bersama untuk membawa kemajuan NTT. Di Magelang kemarin, kami semua kepala daerah, wakil kepala daerah se-Indonesia sudah diarahkan oleh Pak Presiden Prabowo dan semua menteri-menteri yang hadir kemarin, bahwa tugas utama pemerintah dan teman-teman DPRD kita sama-sama bisa bareng-bareng untuk memastikan ada distribusi keadilan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di daerah kita masing-masing. Setelah 1 minggu penuh mengikuti kepala daerah diarahkan ke Mendagri, kami semakin yakin bahwa sinkronisasi pusat ke daerah adalah kunci dalam mewujudkan cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran demi menuju cita-cita mulia Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu menjadi hal mutlak bagi pemerintah Provinsi NTT beserta dengan pemerintah kabupaten kota seprovinsi NTT untuk bersinergi dalam menjalankan program yang selaras dan cita dengan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat NTT. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu, pimpinan dan anggota DPRD yang hadir pada ini maupun semua tamu undangan,
seluruh kepala daerah se-NTT, para bupati ada di sini, kami sudah punya komitmen kurang lebih 2 minggu dari sekarang, seluruh gubernur, bupati, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, beserta nanti dan aparatur, kita akan ke Jakarta, minta waktu dan kita cari waktu Pak Presiden Prabowo dan para menteri terkait. Kita ingin berbicara tentang kepentingan NTT dalam semangat kebersamaan. Semua bupati, terima kasih banyak Bapak Bupati yang hadir, sudah bersepakat kita akan kerja bersama-sama. Jadi kita lagi bekerja Kabupaten Gerak Masyarakat, kita gerak bersama-sama untuk kepentingan NTT dalam kondisi seperti saat ini. Asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka yang saat ini di tingkat pusat terdiri dari memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan mendorong pengembangan infrastruktur. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengacu pada asta cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tersebut, yang menekankan kemandirian bangsa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, kami menerjemahkan visi tersebut dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT yang menjadi pegangan program kami 5 tahun ke depan. Dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern, dan aman, termasuk melakukan revitalisasi BUMDes dan koperasi, sehingga nanti di setiap desa yang memiliki koperasi tersebut ada gudang, ada cold storage, ada truk, dan terakhir nanti ada gerai. Ini sudah menjadi komitmen sekali lagi dari kebijakan negara, dan kami pastikan Melki Joni akan ada pada apa yang sudah digariskan itu, dan kita akan kembangkan satu desa atau satu kelurahan, satu produk unggulan yang harus bisa kita hasilkan. Kedua, milenial dan perempuan motor kreativitas lokal. Memberikan pelatihan bantuan modal usaha, youth campaign, inkubator bisnis, serta bantuan promosi produk lokal untuk generasi muda dan perempuan di NTT. 3. Wisata NTT penggerak ekonomi lokal. Melakukan pemberian pelatihan pemandu wisata dan pengelola destinasi wisata. Pelatihan peningkatan keterampilan untuk pengrajin dan pelaku kuliner mendukung pariwisata, serta promosi destinasi wisata di tingkat nasional dan internasional. 4. Sejahtera bersama, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan untuk masyarakat. Memberikan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja informal, bukan penerima upah, 100.000 orang di seluruh NTT. Kami minta tolong juga pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi NTT yang kami hormati, juga kita cari di dapil kita masing-masing juga, tolong diusulkan yang memang paling rentan dan membutuhkan itu kita cari, kita kasih dia BPJS Ketenagakerjaan. Untuk urusan itu uang ada, urusan itu uang ada. Yang 5, posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting. Pembuatan sistem pemantauan deteksi dini oleh masyarakat melalui posyandu, serta penguatan kelembagaan dan layanan posyandu sebagai pos komando pusat layanan kesehatan dasar. Keenam, sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah. Peningkatan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi dan penguatan sarana serta personal sekolah vokasi. 7. Jalan, air, listrik, rumah layak huni, mewujudkan NTT sejahtera. Kami akan mendorong untuk membangun akses air bersih, bantuan meter listrik gratis. Ini tolong juga dibantu dicarikan mana yang membutuhkan, kita dorong ini. Menyiapkan data calon penerima rumah layak huni yang menjadi program dari pemerintahan Prabowo Gibran, serta pemetaan dan studi kelayakan proyek strategis yang memerlukan kemitraan antara pemerintah dan juga sektor swasta. Yang ke-8, pendapatan daerah naik, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin. Kami akan melakukan inventarisasi lengkap terhadap aset daerah yang bisa dilakukan untuk melakukan peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, serta pemberian TPP ASN berbasis kinerja. Kami sudah bertemu juga dengan pimpinan dan juga ASN untuk kita dorong bahwa TPP akan kami segera keluarkan, tapi yang penting berbasis kinerja dan juga dedikasi. Ke-9, pembangunan NTT digital, akses merata dan komunikasi lancar. Kita akan berikan
kepastian akses digital untuk seluruh daerah-daerah, terutama sekolah dan pelayanan kesehatan. Yang ke-10 yang ini paling akan menjadi kekuatan kita bersama adalah ayo bangun NTT kolaborasi bersama. Dengan membentuk kolaborasi sekretariat bersama ayo bangun NTT di seluruh Indonesia dan beberapa negara di dunia, kami sudah memperkirakan nanti di Malaysia pasti ada, di Taiwan, di Eropa mungkin beberapa, Amerika Serikat dan yang lain. Kita akan pastikan bahwa konsolidasi orang-orang NTT atau siapa saja, orang dari suku mana saja di luar NTT yang ingin bangun NTT, kita akan buka ruang yang seluas-luasnya. Dasar cita ayo bangun NTT juga menetapkan program prioritas tambahan, termasuk TPP berbasis kinerja sebagai bagian dari yang akan kami kerjakan. Juga kami akan memberikan juga insentif tambahan bagi pendamping PKH dan pendamping desa yang juga nanti membantu program provinsi untuk beberapa urusan. Kami sudah hitung dan itu bisa dalam rangka juga memberikan kepastian bahwa tenaga dari pusat yang juga ada di NTT kita berikan insentif dan bisa kita minta tolong juga untuk urus beberapa urusan provinsi dan tingkat 2 se-NTT. Sebagai langkah awal, kami telah menyiapkan program 100 hari pertama Quick Win, sebuah rangkaian inisiatif yang dirancang untuk segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTT. Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD, dari Ibu Emi Nombleni dan para wakil ketua, dan juga dari Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi NTT yang kami hormati, agar program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Yang pertama, memperkuat posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT. Anak-anak adalah masa depan kita, sehingga stunting harus dicegah. Posyandu juga kita optimal untuk melakukan deteksi dini untuk stunting, edukasi gizi dan kampanye hidup sehat. Saat ini dalam Kementerian Kesehatan RI kami sedang menyiapkan program pelatihan bagi para kader dan lembaga non-profit yang juga sudah memberikan komitmen membantu kami untuk bisa mengakselerasi pengetahuan dan keterampilan para kader dalam melakukan pencegahan, deteksi dini dan intervensi stunting di lapangan. Program ini diproses sebagai pilot project pertama tingkat nasional. Nanti Pak Menkes sendiri akan nanti datang ke NTT hadir dan memimpin langsung program ini. Sebagaimana komitmen dari Pak Menkes adalah berbagai penyakit ataupun soal kesehatan di NTT yang itu menjadi bagian harus diselesaikan. NTT akan menjadi bagian dari champion untuk bisa menjadi model contoh di Indonesia. Poin kedua adalah gerakan beli NTT. Sebuah inisiatif untuk mendorong konsumsi dan pemasaran produk lokal guna memperkuat ekonomi daerah. Program ini dijalankan dengan kolaborasi bersama berbagai mitra, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk memperluas layanan pengembangan usaha dan akses keuangan bagi produsen di tingkat desa, juga memastikan pasar yang stabil bagi komoditas di tingkat daerah. Kita akan pastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh para anak-anak NTT yang memenuhi ketentuan, memenuhi berbagai hal yang memang itu bisa dijual dengan baik, pemerintah akan membantu agar ini bisa dipakai oleh pemerintah dan juga menggunakan akses dari sekretariat bersama Ayo Bangun NTT menjadi bagian dari kita menggerak ekonomi di tingkat Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah pengembangan one village one product. Setiap inisiatif berbasis digitalisasi bertujuan mengembangkan produk unggulan desa atau kelurahan. Tujuan utama program ini meningkatkan ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya dan keunggulan masing-masing desa atau wilayah. Dengan BUMDes dan koperasi sebagai penggerak utama di tingkat masing-masing. Setiap desa atau kelurahan akan dibantu dalam memilih dan mengembangkan produk unggulan yang memiliki potensi pasar, baik di sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan khas maupun produk berbasis sumber daya alam setempat. Gerakan beli NTT bagian dari memastikan agar produk-produk yang dihasilkan ini tetap bisa terabsorb dalam pasar minimal di NTT dan juga bisa kita buka di berbagai daerah di luar NTT. Kami akan melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan manajerial masyarakat dalam mengelola usaha serta produk unggulan. Selain itu kami akan memperkuat infrastruktur pendukung produksi, pasca produksi serta pengelolaan dan pemasaran produk. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, kami juga akan memperkuat akses pengembangan usaha dan layanan keuangan bagi produsen desa, serta memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan. Yang berikut, pendampingan siswa menuju pendidikan tinggi dan sekolah kedinasan unggulan. Kami berkomitmen untuk mendukung siswa terbaik daerah agar dapat mengakses sekolah-sekolah unggulan di universitas ternama di tanah air maupun luar negeri, termasuk sekolah-sekolah kedinasan. Jadi bagi anak-anak NTT yang akan masuk atau berkenan masuk di AKPOL, AKMIL, AAU, AAL, ataupun Angkatan Darat, juga sekolah-sekolah kedinasan lain, STPDN dan juga ada banyak lagi yang lain, termasuk kampus-kampus terbaik yang ada di Indonesia dan luar negeri.
Secara khusus Melki Joni akan melakukan proses pendampingan walaupun waktu tidak ideal. Kita akan dampingi mulai pada waktu yang secepatnya untuk kita bisa dampingi, agar jangan lagi ada anak NTT yang bilang dia tidak bisa ikut tes karena tidak dipersiapkan. Kami akan mengembangkan pola secara cepat agar seluruh anak-anak NTT bisa kita distribusikan masuk di tempat-tempat terbaik tersebut. Tahun depan kita akan siapkan lebih awal sejak tahun ajaran dimulai. Bahkan walaupun dari kelas 1 dia sudah kita siapkan kalau masuk tentara, polisi, tidak boleh merokok, mulai siap dia benar berbagai hal biar dia bisa ikut tes dengan baik. Melalui program ini, kami akan melakukan talent scouting untuk mengidentifikasi dan membina putra-putri daerah yang berpotensi. Pendampingan yang diberikan mencakup aspek akademik dan non-akademik, termasuk persiapan fisik, mental, serta penguatan karakter, agar mereka siap bersaing dan lolos seleksi di institusi terbaik tanah air. Kalau dia mau masuk Akpol, kami minta tolong Polres setempat dampingi. Mau masuk Kodim atau minta teman-teman Kodim dampingi yang masuk angkatan. Kalau dia mau masuk BPS, minta teman-teman BPS tolong bantu dampingin. Dia mau masuk STAN, minta teman-teman dari STAN di NTT bantu dampingin, sehingga dia bisa lolos dan bisa masuk di sana. Poin kelima adalah peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT. Pemungutan pajak serta retribusi daerah juga akan dioptimalkan karena kami menyadari adanya surat edaran yang sudah tadi kami bacakan tentang petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan atau pengenaan terkait penerapan pajak kendaraan bermotor ada di surat edaran nomor 900.13.1/6764/SJ, di mana kita berada pada suatu perhitungan baru, ada opsi pajak kendaraan bermotor dan opsi biaya balik nama kendaraan bermotor yang mungkin akan berpengaruh terhadap target pendapatan daerah di Provinsi NTT. Kita akan melakukan berbagai langkah strategis untuk bisa mengatasi ini dengan cepat, sehingga kita juga bisa memiliki lagi sumber pendapatan baru yang bisa menjadi bagian dari menutup berbagai kekurangan ini. Saat ini banyak aset daerah yang tersedia, yang juga ada ruang otoritas pemerintah daerah yang belum kita manfaatkan secara optimal. Aset-aset ini dapat kita monetisasi melalui berbagai skema, sewa, kerjasama dengan pihak swasta, dan tentunya optimalisasi retribusi. Untuk memastikan proses ini berjalan lebih efektif dan efisien, kami akan menerapkan digitalisasi dan sistem informasi manajemen aset, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD. Nanti juga kita akan minta dari lembaga negara yang terkait untuk juga melakukan proses perhitungan kembali terhadap berbagai aset daerah kita sudah disewakan dan dipinjam untuk dihitung kembali nilai keekonomiannya saat ini. Karena saya dapat kabar bahwa ada yang masih angkanya belum naik, jadi kita minta lembaga terkait untuk cek kembali apakah sudah pas belum dia punya kontraknya itu. Yang keenam adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Kami menyadari bahwa kekosongan jabatan atau posisi yang diisi oleh pejabat pelaksana PLT dapat menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itu, kami akan segera melakukan pemetaan kebutuhan organisasi, melakukan seleksi terhadap pejabat yang memenuhi syarat, dan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Tentu akan dinilai dilakukan oleh tim yang memang kredibel, yang memang biasa melakukan ini. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat organisasi pemerintah agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintah akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. 6 program quick win ini adalah niat dan upaya Melki Joni untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT dalam waktu yang bisa kita ukur kurang lebih 100 hari depan. Program ini bukan sekedar inisiatif 100 hari pertama, melainkan fondasi awal yang akan terus dilanjutkan dan diperkuat seiring dengan berbagai program lain yang telah dirancang. Seluruh upaya ini berdasarkan pada satu tujuan besar, mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan selama 5 tahun ke depan. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, dalam semangat kolaborasi untuk memajukan, menyehatkan, mencerdaskan, dan mensejahterakan NTT secara berkelanjutan, saya bersama Wakil Gubernur Yohanes Asodoma menggaungkan semangat Ayo Bangun NTT. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi diaspora NTT atau siapa saja yang mencintai NTT dan ingin berdua berbakti buat NTT dimanapun berada.
baik yang tinggal berdomisili bekerja di NTT, di luar provinsi NTT yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, melalui ide-ide konstruktif, jaringan, modal maupun investasi untuk bisa bersama-sama dengan pemerintahan provinsi untuk kita bangun NTT dengan baik. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita akan memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki NTT benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pulau Bangka. Saya ingin menegaskan bahwa memajukan NTT adalah tugas besar yang memerlukan koordinasi yang kuat. Kami dan Forkopimda, OPD, dan semua yang menjadi bagian dari Kadin Pemerintah Pusat di daerah, kami terus berkoordinasi dengan baik untuk hal demikian. Sinergi antara pemerintah kabupaten kota, provinsi, DPRD, provinsi dan kabupaten kota, dan pemerintah pusat dan DPR RI dan DPD adalah kunci utama dalam setiap langkah pembangunan. Kita harus bekerja dengan semangat kolaborasi yang kokoh, memanfaatkan setiap peluang untuk berbagi ide, sumber daya dan dukungan. Inovasi berkelanjutan harus menjadi bagian dari DNA pemerintahan kita ke depan. Menciptakan terobosan baru yang membawa NTT ke level lebih tinggi. Pesan di Magelang adalah, kalau kita lihat, tidak ada jaminan PAD yang tinggi itu membuat daerah itu juga otomatis maju. Banyak daerah dengan PAD yang tinggi juga itu ternyata orang-orang yang juga ternyata angka kemiskinan juga tidak banyak berubah. Yang hebat pesan dari Magelang adalah kemajuan daerah ditentukan oleh kebersamaan, bersama-sama mencari terobosan terbaik, menggunakan resources kebijakan dengan baik, semua tim diperkuat dan juga anggaran kita bisa dorong untuk kepentingan rakyat banyak. Kita akan berhadapan dengan pemerintahan yang baru dengan kebijakan negara saat ini, dan kita tidak boleh stagnan, harus terus maju, berinovasi dan mencari cara terbaik untuk melayani masyarakat. Selain itu, kita harus membangun ekosistem investasi yang efisien dan efektif, memastikan setiap potensi daerah, baik sumber daya alam maupun manusia, dimanfaatkan secara optimal. Pendapatan asli daerah bukan sekedar angka, tetapi alat untuk mempercepat pembangunannya. Kita perlu mengoptimalkan PAD secara kreatif, cermat dan transparan agar dapat mendukung seluruh program yang telah dirancang. Saya percaya, Melki Joni percaya, bila kita bersatu dalam visi dan tekad, kepercayaan dari pemerintah pusat, para investor dan masyarakat, kalangan diaspora, dan siapa saja yang juga NTT akan terus mengalir ke Nusa Tenggara Timur. Dengan kepercayaan itu, kita akan mewujudkan NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota DPR serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif di NTT bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Seperti kata pepatah, bukan seberapa besar langkah kita, tapi seberapa jauh kita melangkah bersama. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, kita dapat mencapai cita-cita ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami Melki Joni memohon dukungan penuh dari DPRD Provinsi NTT, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD yang kami hormati, yang terima kasih sudah menjadwalkan kami untuk bicara di sini. Juga seluruh Forkopimda dari Bapak-Bapak yang dari Jakarta yang berkesempatan untuk bertugas dan bekerja di NTT, kami butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian Forkopimda dan seluruh masyarakat Pulau Bangka. Kami membuka diri untuk kita bisa bergandengan tangan memajukan NTT kita tercinta ini dengan kolaborasi, kerja keras, dan melangkah bersama untuk NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Mungkin sebagian sudah dengar, tapi sebagian belum. Saya pikir ini saya perlu juga saya cari-cari apa lagu yang paling pas dalam kondisi begini. Karena mesti ada lagu, kita punya kredo lah. Kondisi kayak gini apa yang pas buat kita semua? Saya izin Bu Ketua, ini lagu kebetulan lagunya bagus, saya perlu nyanyikan sedikit di sini sebagai bagian dari ini kredo kami, saya dan Pak Joni dan tim. Lagunya begini, lagu dari Demasif. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah.
Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Ini lagu yang akan selalu saya nyanyikan. Kalau buat orang lain, lihat efisiensi dengan perspektif mungkin pesimis. Melky Joni mengajak kita semua, lihat ini secara positif. Ini tantangan yang membutuhkan kerjasama kita semua untuk melewati badai ini dengan baik. Dan kita jadikan bahwa NTT sebagai provinsi yang bisa dijadikan contoh secara nasional, sukses menjadi provinsi yang memahami dengan baik kebijakan negara saat ini. Dan kita tunjukkan bahwa NTT bisa bergerak maju dengan kekuatan kita bersama. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ajak kita semua bersama-sama meneriakan yel-yel yang sudah kami sampaikan. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Semoga Tuhan menolong kita semua. Salve. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua, dan ini agak di bagian terakhir. Saya juga ucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi seluruh umat muslim di seluruh Nusa Tenggara Timur, dan juga selamat mempersiapkan diri memasuki Rabu Abu dan Prapaskah bagi seluruh umat Kristiani di NTT, agar kita kembali tunjukkan bahwa di bulan yang bertemu ini di NTT juga kita tetap menjalankannya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua dan selamat sore. Terima kasih kepada Gubernur yang telah menyampaikan pidato saya ulangi, terima kasih kepada Gubernur yang telah menyampaikan pidato perdananya, dan selanjutnya akan dibawakan oleh pembawa acara. Doa dipimpin oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dan hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa ini menurut tata cara berdoa agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan yang penuh syukur ini, kami hadir di hadapan-Mu dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyambut dengan sukacita pidato Perdana Gubernur NTT periode 2025-2030 yang telah disampaikan. Kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih dalam perjalanan daerah kami ini. Dikau telah mempersatukan kami dalam semangat pengabdian membangun Nusa Tenggara Timur menjadi daerah yang sejahtera, adil, dan bermartabat. Kami mohon curahkanlah roh kebijaksanaan dan roh cinta kasih-Mu atas Gubernur dan Wakil Gubernur kami yang baru, agar dalam memimpin senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat, mengedepankan keadilan, dan membawa kemajuan bagi semua. Berikanlah kepada mereka dan keluarganya, serta semua yang bekerja sama dengan mereka, rahmat dan kekuatan untuk terus maju dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, agar tercapailah kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh warga Nusa Tenggara Timur yang kami dambakan bersama. Bimbinglah para pemimpin daerah kami, Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, dan semua pelayan masyarakat, agar dalam setiap keputusan yang diambil serta tindakan yang dilakukan selalu berpihak pada kebaikan bersama
terinspirasi oleh nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian yang tulus. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, ya Tuhan yang Maha Baik. Limpahkanlah damai sejahtera, persaudaraan, dan semangat gotong royong dalam hati kami semua, agar kami bersama-sama membangun daerah ini dengan cinta dan dengan kerja keras. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kepada kami semua yang hadir di sini hikmat dan kerendahan hati dalam laku abdi kami kepadamu, ya pemilik segala, lewat pengabdian kami sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kami. Semoga pelayanan kami sungguh mencerminkan kasih-Mu yang selalu baik, dan semoga kami Dikau mampukan untuk memberikan sumbangsi bagi kebaikan bersama. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kehadirat-Mu, ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan memerintah, Allah yang esa dan kekal selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pernyataan penutupan rapat paripurna. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030 telah selesai. Sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, saya ingin menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah akan terus membangun relasi kemitraan yang saling menghormati bersama pemerintah dengan tetap melaksanakan fungsi-fungsi Dewan, diantaranya adalah fungsi pengawasan demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan selamat bekerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Layanilah rakyat dengan segenap hati dan jadilah Bapak dan Ibu bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan kepada umat Muslim, kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, dan kepada umat Kristiani, selamat mempersiapkan diri untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah. Akhirnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak, saudara-saudari yang telah menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030. Dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon perlindungan, tuntunan, dan bimbingannya untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, maka rapat paripurna ke-21 dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030 saya nyatakan ditutup dengan resmi.
Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara pemberian ucapan selamat. Untuk itu dengan hormat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur didampingi oleh yang mewakili keluarga dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur didampingi Ibu Vera Kristina Asadoma Sirait agar dapat menempati tempat yang telah ditentukan untuk menerima pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat berturut-turut oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Nusa Tenggara Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para kepala daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur yang sempat hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2013-2018 Bapak Beni Litononi, Ketua DPRD periode 2014-2019 Bapak Anwar Pogeno, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2019-2023 Bapak Yosef Maesoi, para pimpinan umat beragama yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang, Ketua Sinode Gemit, Ketua Umum MUI Nusa Tenggara Timur, Ketua PHDI Nusa Tenggara Timur, Ketua Walubi Nusa Tenggara Timur, Ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian diikuti oleh undangan lainnya. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya acara pemberian ucapan selamat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna penyampaian pidato Perdana Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030. Terima kasih dan selamat sore. Kami persilakan kepada paduan suara dekanter melodi.